Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Selamat pagi teman-teman di rumah. Hari ini Hari Raya Idul Fitri, di mana Hari Raya Idul Fitri ini sangat kental sekali dengan tradisi silaturahmi atau tradisi saling maaf-memaafkan. Nah, hari ini Bu Dewi Asnawati akan membahas sebenarnya apa sih pemaafan itu dan apa sih sebenarnya kekuatan dari kita saling maaf-memaafkan. Nah, ini di sini udah ada Ibu Dewi Asnawati. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Mbak Ani. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. Iya. Di sini Bu Dewi sekalipun di tengah pandemi Covid tetap ya Bu ya, silaturahmi atau saling maaf-maafkan itu tidak bisa kita lepas dari tradisi. Nah, menurut Ibu Dewi sebenarnya pemaafan itu apa Ibu Dewi? Oke. Jadi kalau bicara pemaafan itu kalau dari maknanya itu adalah membebaskan diri kita itu dari belenggu rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa atau rasa ingin sakit hati, rasa ingin membalas. Kita melepaskan semuanya dari perasaan-perasaan negatif itu menjadi perasaan-perasaan yang lebih positif. Nah, itu sebenarnya makna dari pemaafan. Apabila kita masih merasakan perasaan negatif dalam situasi yang sama atau ketika bertemu dengan orang yang sama, nah itu tandanya kita masih belum melakukan pemaafan. Ya. Jadi teman-teman di rumah, pemaafan itu adalah merubah perasaan negatif kita menjadi perasaan positif. Nah, Ibu Dewi, ini pastinya sangat sulit Ibu Dewi untuk merubah yang negatif tadi menjadi yang positif. Bagaimana Bu Dewi cara merubahnya? Ya, cara merubahnya itu harus siapa dulu yang mau memulai untuk melakukan pemaafan. Tetapi tentunya kita harus yang pertama adalah menyadari bahwa kondisi tidak memaafkan itu adalah suatu kondisi yang tidak nyaman. Pernah enggak Mbak Ani mungkin berada pada kondisi bahwa saya tidak bisa memaafkan orang itu. Nah, pernah enggak Mbak Ani? Kadang ada fase yang seperti itu mungkin karena terlalu perasaan negatif tadi terlalu tinggi. Nah, ketika kita sudah paham bahwa perasaan negatif itu tidak bisa dihilangkan, kita akan semakin sering terngiang-ngiang. Mudah mengingatnya ketika melihat orang itu atau mendengar suara itu, kayaknya dada ini sakit sekali. Terus gitu ya, kadang ya. kita juga rasanya entah ada perasaan tidak nyaman, terus ada perasaan marah, rasa ingin membalas. Nah, ini kan kalau orang yang mau melakukan pemaafan, berarti orang yang memahami bahwa itu adalah perasaan yang harus dilepaskan. Karena kalau tidak sampai pada fase itu, berarti kita belum paham bahwa perasaan itu membuat kita tidak menjadi jauh lebih baik. Jadi hal pertama, catatan pertama, ketika kita mau melakukan pemaafan, yang pertama adalah kita harus berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini yang paling sulit. Ya, berdamai dengan diri sendiri ini adalah apa? Ya, kita bebaskan, kita lepaskan diri kita dari perasaan-perasaan yang negatif itu, karena kita akan merasa menuntut orang lain untuk berubah, untuk tidak menzolimi kita atau tidak berbuat salah pada kita, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Tapi ketika kita mulai dari diri sendiri, itu sangat lebih gampang dibandingkan menuntut orang lain untuk berubah. Ketika kita sadar bahwa diri kita itu jauh lebih baik, ketika kita melepaskan itu, otomatis proses pemaafan itu jauh lebih mudah dan gampang dibandingkan kita harus terus terkungkung dalam suatu kondisi bahwa kita tidak bisa memaafkan orang lain. Nah, misalnya nih Bu, kita misalkan sudah minta maaf sama seseorang. Tuh. Nah, tapi orang itu bikin salah lagi sama kita, yang bikin kita akhirnya sulit lagi memaafkan. Nah, itu gimana Bu Dewi? Nah, kita pahami seperti yang saya sampaikan tadi. Siapa yang harus memaafkan? Siapa dulu? Otomatis kalau kita sadar pada kondisi kita, misal saya nih punya pengalaman tidak nyaman gitu. Terus saya terus saja tidak mau melakukan pemaafan atau melakukan pemaafan palsu gitu ya, yang hanya diucapkan di mulut, tapi perasaan-perasaan negatifnya itu masih tetap muncul. Itu namanya pemaafan palsu. Bukan yang betul-betul memaafkan. Nah, hal inilah yang menimbulkan kita masih sakit hati. Nah, ketika orang lain menzolimi kita lagi, berbuat salah lagi, ini akan menjadi fase yang lebih menekan bagi kita. Nah,
ketika kita tidak paham bahwa kita sebenarnya mengurung diri dalam perasaan yang negatif itu, akhirnya ya sudah, kita tidak akan bisa memaafkan. Dan ketika orang lain berbuat salah, kita akan fokusnya pada salah-salah itu, bukan fokusnya pada bagaimana kita melepaskan rasa belenggu itu. Makanya yang lebih terpenting adalah kita harus berdamai dengan diri sendiri, mulai memahami diri sendiri bahwa perasaan negatif itu tidak nyaman, kita harus lepaskan. Jadi fokus kita sudah tidak pada hal-hal yang negatif-negatif lagi, tapi pada hal-hal yang lebih positif, yang lebih bisa membuat diri kita lebih dihargai. Minimal kita sendiri yang harus menghargai diri kita sendiri, Mbak Ani. Itu gitu. hal yang sulit kadang, Bu, ya, betul. untuk menghargai diri sendiri. Betul. Ada juga, Bu, ya, dia itu misalkan sudah sadar kalau dirinya itu berbuat salah, tapi ketika dia mau meminta maaf atas kesalahannya, ada kata gengsi. Nah, itu gimana, Bu? Jadi pemaafan itu sebenarnya berbeda dengan ketika kita melakukan pembiaran atau pemakluman. Jadi kita itu beda, Mbak. Oh, jadi beda ya, Bu, ya? Iya, jadi kalau misalnya pembiaran gitu ya, kita tahu misalnya teman kita gitu, ada teman kita yang terbiasa untuk melakukan kesalahan gitu ya, terus kita ya sudahlah biarin aja gitu. Nah, itu namanya pembiaran. Terus ada juga yang pemakluman. Jadi pemakluman misalnya ketika orang tua kita atau adik kita gitu atau saudara kita ya, yang misalnya memang suka berbicara kasar pada kita, terus kita itu seakan-akan oh iya ya maklum, memang karakternya dia seperti itu. Nah, ada pemakluman di situ. Nah, hal ini beda, pembiaran dengan pemakluman itu berbeda dengan hal pemaafan. Bedanya apa? Ada indikator hal-hal atau perasaan-perasaan negatif yang masih kita rasakan. Ketika kita melakukan pemakluman atau pembiaran itu, perasaan negatif itu masih ada meskipun di mulut kita masih melakukan hal-hal yang oh ya saya ya sudahlah itu hal yang biasa, tapi di hati kita masih ada yang membelenggu. Lain di mulut, lain di hati, nah, ya, Bu. mungkin gampangnya begitu ya, Mbak Ani gitu. Ya. Oh, begitu. Jadi sebenarnya siapa sih, Bu, yang harus meminta maaf atau siapa dulu yang harus memaafkan itu, Bu? Nah, ketika tanya siapa dan yang harus meminta maaf dulu, meskipun terkadang kan orang ini sulit sekali ya ketika mengatakan bahwa ya kenapa saya harus dulu yang meminta maaf gitu, kenapa dia yang berbuat salah, kenapa saya yang harus. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Jadi yang pertama tadi kan yang difahami adalah bahwa ketika kita melakukan pemaafan itu fungsinya bukan untuk orang lain atau untuk merubah orang lain, tidak, tetapi fungsinya adalah untuk membebaskan diri kita agar diri kita bisa merasa lebih bahagia, lebih merasa hal-hal yang positif. Sama juga dengan siapa yang harus meminta maaf duluan, ya kita mulai dari diri kita. Kita harus mulai beranjak dengan perasaan kita dulu. Kalau misalnya kita memang susah untuk mengucapkan, minimal kita awali dulu bagaimana menghilangkan perasaan-perasaan negatif itu. Nah, barulah ketika perasaan negatif kita sudah mulai memudar atau memang sudah netral, barulah kita datangi orang yang berbuat salah kepada kita. Meskipun itu sulit, tapi kalaupun itu sudah dilakukan dan kita tetap fokus yang penting saya tidak terbelenggu dalam perasaan negatif, saya rasa itu akan mudah dilakukan. Mungkin untuk yang pertama kali gitu sulit ya, Bu, ya. Untuk maksudnya pertama kali mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri itu sulit. Mungkin kalau sudah beberapa kali melakukan, mungkin dengan kebiasaan meminta maaf ketika salah, misalkan hal-hal kecil hal kecil pun itu misalkan dicoba terbiasa seperti itu, apa akan mudah gitu, Bu? Nah, semua dari proses kehidupan kita ini tentu memang butuh latihan. Jadi tidak mudah kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Hanya saja banyak orang melewati fase yang lebih memilih bagaimana. Banyak orang yang bertanya datang ke saya, bagaimana agar saya lebih bahagia, padahal dia sebenarnya terbelenggu. Caranya sebenarnya mudah, tapi banyak orang yang memilih jalan yang misalnya lebih banyak kerikilnya, lebih terjal. Nah, dibandingkan dengan jalan-jalan yang lebih mudah.
Caranya jalan-jalan lebih mudah, ya sudah, kita mulai memahami diri kita, mulai bahwa proses ini bukan untuk orang lain, proses ini adalah untuk diri saya sendiri. Jadi memaafkannya bukan untuk dia, tapi untuk saya sendiri agar saya bisa lebih damai. Gitu Mbak Ani. Jadi teman-teman di rumah, proses memaafan itu sebenarnya yang untung kita sendiri ya Bu Betul. Dewi ya, karena itu untuk berdamai dengan diri kita sendiri, dan itu juga bisa melepas semua perasaan negatif tadi ya Ibu Iya, Dewi. betul. Kan ini kalau Hari Raya Idul Fitri itu setahun sekali ya Bu ya. Betul, Kadang ada orang ya silaturahmi saling memaafkannya itu hanya ketika Hari Raya Idul Fitri. Nah, apa itu benar Bu Dewi? Setahun hanya satu kali iya, saja minta betul. maafnya Bu Nah, Dewi. jadi kapan kita harus meminta maaf gitu ya? Apakah cukup setahun sekali gitu kan ya? Ya sebenarnya semakin sering kita melakukan pemaafan kepada orang lain, semakin sehat kondisi emosi kita. Gitu Jadi ya, Bu, ya? kalaupun sebenarnya begini, lebih mudahnya kita fokuskan pada hal apa? Sama saja seperti kita nih sekarang ini karena lagi ada bunyi-bunyi air gitu ya di Ani ya. Tapi kalau kita lagi fokus berbicara, bunyi air ini seakan-akan tidak ada. Ya benar. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika kita fokus untuk oke, saya ingin lebih bahagia. Ketika ada orang lain berbuat salah, akhirnya itu menjadi hal-hal yang nomor 2, 3 atau yang selanjutnya kita tidak fokus lagi pada itu. Tapi fokusnya adalah oh iya, saya ingin saya lebih bahagia, lebih damai. Begitu. Jadi intinya emang pemaafan itu berkaitan dengan kedamaian hati. Betul. Ya. Jadi teman-teman di rumah tadi sudah dijelaskan proses pemaafan, makna pemaafan oleh Bu Dewi itu sudah dijelaskan rinci sekali ya Bu ya. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan terakhir lagi Bu ya. Oke, boleh. Sebenarnya kita biar tahu, maksudnya tuh ciri-ciri kalau kita sudah melakukan pemaafan dengan baik atau tidak. Tadi ada yang pemaafan palsu. Nah, Iya. itu ciri-cirinya bagaimana Bu? Oke, kita dikatakan itu betul-betul melakukan pemaafan apabila rasa yang muncul dalam diri kita itu, misal ketemu dengan orang lain, kita sudah tidak terngiang-ngiang lagi akan apa yang dia ucapkan atau akan apa yang sudah dia perbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah tidak ada perasaan-perasaan yang aduh sakit hati, sakit banget di dada nih, sakit gitu. Yang bikin tidak enak makan, susah tidur, atau kita akhirnya ingin meluapkan rasa marah itu. Nah, itu salah satu indikator. Apabila perasaan itu masih muncul, berarti kita masih belum melakukan pemaafan. Bisa jadi kita hanya melakukan pembiaran, pemakluman, atau hal-hal yang lainnya gitu. Berarti intinya kita yang tahu sendiri kita itu Betul. sudah melakukan pemaafan dengan baik atau Betul. tidak. Ketika kita mengatakan maaf, saya sudah memaafkan tapi. Nah, ketika masih ada kata tapi, berarti kita belum melakukan pemaafan. Kita akan betul-betul memaafkan apabila perasaan-perasaan positif kita, negatif kita itu sudah betul-betul hilang. Jadi ketemu orang yang menyakiti kita, ya sudahlah, itu bukan suatu hal yang menjadi fokus kita. Oh iya, kadang banyak orang yang bilang saya maafin kamu, tapi kamu jangan lakukan kesalahan itu lagi. Nah, betul sekali, ada yang Mbak kayak Ani. gitu. Iya. Berarti kalau sudah pemaafannya benar, nggak ada kata tapi Tidak ada kata gitu. tapi lagi. Intinya hati itu sudah benar-benar ikhlas gitu ya Bu. Betul. Ya. Baiklah teman-teman di rumah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya pemaafan itu sangat penting untuk diri kita sendiri, karena pemaafan itu adalah sebuah proses perdamaian atau mendamaikan diri kita sendiri. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan klik tombol notifikasi di bawah ini. Mungkin cukup sekian Bu Dewi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.